Halo semuanya. Hari ini panas sekali cuy, cerah ya. Welcome back to my channel para desainer dan freelancer aku Rio Purba. Terima kasih udah stay tune di channel ini. Teman-teman, aku mau pergi ke studio dan hari ini kita bakal bahas topik yang lumayan menarik ya. Kita akan membahas tentang warkopi versus warkop. Kenapa warkopi versus warkop itu rame ya, dan kenapa warkopi itu nggak diizinin cuy. Sedangkan Dimas dengan versus Raffi Ahmad itu fine-fine aja. Bahkan Dimas ditarik kerja oleh Raffi Ahmad. Nah, ini pembahasan yang menarik dan pembelajaran juga buat teman-teman desainer dan yang bekerja di industri kreatif. Oke, langsung aja kita cus ke studio untuk membahas. Oke teman-teman, kali ini aku udah sampai di studio, di ruangan kerja. Nah, jadi kita akan lanjut perbincangan kita, topik kita yang hari ini yang sedang hangat-hangatnya dibicarain di Indonesia ya. Jadi kenapa warkopi itu tidak diizinkan? Dan secara tegas, lembaga warkop DKI, Dono Kasino Indro, itu langsung secara tegas menegur teman-teman warkopi. Sebenarnya kalau kita baca komentar di setiap video yang membahas tentang warkopi versus warkop DKI, itu banyak juga yang mendukung warkopi. Kenapa sih Pak De Indro kok kejam kali gitu ya? Wah, warkop DKI aja tuh banyak adegannya yang sama dengan komedi luar kayak gitu. Ini kenapa kok orang kasihan anak-anak ini begitu-gitu segala macam ya. Jadi karena alasan iba atau kasihan. Nah, di sini aku mau jelaskan bahwa warkopi sangat jelas melanggar hak cipta ya, melanggar hak cipta dan juga hak kekayaan intelektual dari warkop DKI. Oke. Kenapa? Karena warkop DKI, Dono Kasino Indro, itu sudah didaftarkan sebagai merek dagang. Jadi kita ya nonton ya, kita mungkin sampai saat ini teman-teman sering nonton di YouTube atau dimanapun gitu ya, warkop DKI, wah terhibur. Tapi tontonan itu namanya, mereknya itu udah didaftarkan di DJKI, Dijen Kekayaan Intelektual di Indonesia. Nah, jadi itu sudah secara resmi dilindungi oleh hukum. Sehingga ketika ada satu lembaga, satu manajemen yang ngaku-ngaku nih warkop DKI tapi bukan resmi atau ofisial, ya pantas saja memang lembaga ofisial Dono Kasino Indro itu langsung menegur. Ya sangat fine, sangat pantas. Nah, jadi di sini kita akan lihat buktinya, kita akan coba telusuri apakah benar warkop DKI Dono Kasino Indro itu sudah didaftarkan menjadi merek dagang. Nah, yuk kita lihat yuk. Nah, sebelum kita lihat ke situs dgip.go.id untuk mengecek merek dagang dari warkop DKI, kita lihat dulu Instagram dari DJKI ya, DJKI Kemenkumham. Ya, di sini mereka sudah memberikan pernyataan ofisial bahwa jelas warkopi diduga langgar hak atas kekayaan intelektual milik warkop DKI. Oke, jadi di sini ada historinya, kemudian di sini juga sudah terdaftar merek ya. Nanti kita akan cek ya nomor pendaftarannya ya, ada beberapa kelas hak cipta. Oke. Kemudian potensi pelanggarannya, nah teman-teman bisa baca sendiri nanti di Instagram dari DJKI Kemenkumham ya. Jadi sini kita akan coba lihat untuk pengecekan merek dagang yang udah didaftarkan di Indonesia. Teman-teman bisa langsung ke pdki Indonesia.dgip.go.id. Oke. Dan di sini aku cari warkop Dono Kasino Indro untuk merek ya. Dan ini ada teman-teman. Jadi warung kopi Dono Kasino Indro itu udah didaftarin di berbagai banyak kelas. Ada kelas 35, ada kelas 43, dan ada kelas 16 dan lain sebagainya. Coba kita klik satu ya. Nah, jadi di sini bukan hanya warung kopi Dono Kasino Indro, tapi juga plus lukisannya itu juga udah didaftarin merek dagangnya. Kemudian warung kopi Dono Kasino Indro, look 3 anggota warkop, ya padahal sama aja gitu ya. Kalau kita lihat secara foto ini kayak ini sama aja gitu. Tapi ini jelas didaftarin dan kelasnya itu berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat juga nama pemiliknya itu bukan individu ya teman-teman. Di sini nama pemiliknya Lembaga Warung Kopi Dono Kasino Indro, alamatnya ini gitu.
Nah, jadi bukan Pak De Indro, bukan Dono, bukan Kasino yang memiliki secara individu atau personal merek dagang warung kopi Dono Kasino Indro ini. Tapi ada lembaganya yang memiliki, oke? Sehingga ketika nanti ada semua anggota, ini Pak De Indro kan masih ada kan? Tapi ini misalnya nih ya, misalnya Pak De Indro udah tidak ada, nanti berarti semua personel asli dari warung kopi ini tidak ada, itu ke depan mereka tetap bisa mengeluarkan film-film atau komedi atau merchandise atau hal-hal yang sifatnya komersil ya, yang berhubungan dengan warung kopi Warkop DKI ini gitu. Nah, jadi walaupun personelnya sudah tidak ada, karena lembaganya tetap ada ke depannya, nah itu mereka tetap bisa mengeluarkan hal tersebut. Sehingga ini bisa menjadi heritage ya, atau warisan juga bagi anak cucu dari pendiri ataupun personel warung kopi Dono Kasino Indro ini. Kemudian di sini aku coba cari kata kunci yang berbeda, yaitu Warkop DKI, teman-teman. Ya, jadi Warkop DKI di sini ada Warkop DKI Reborn ya. Ini filmnya itu 2 atau 3 tahun yang lalu nih ya, Warkop DKI Reborn itu juga sudah didaftarin. Bayangin teman-teman. Jadi filmnya sebelum ditayangin itu juga didaftarin mereknya, teman-teman. Sini ada di beberapa kelas. Oke, ada 4 kelas aku lihat. Oh, ternyata ada juga ini, dan banyak kelasnya ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada Warkop DKI plus lukisan. Yang ini adalah warung kopi biasa, teman-teman. Nah, ini warung kopi biasa ya, dan ini statusnya ditolak. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena sudah digunakan di namanya itu di sini sudah duluan didaftarkan Warkop DKI ini. Atau ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang membuat ini ditolak. Oke. Konon lagi ada satu lembaga atau manajemen yang ngaku-ngaku warkop, walaupun diplesetin namanya warkopi, jelas ini nggak boleh. Sedangkan yang Warkop DKI ini, warung kopi DKI itu aja ditolak, apalagi yang jelas-jelas seperti memplagiasi Warkop DKI itu sendiri. Nah, jadi secara kesimpulan, warkopi ini terbukti memplagiasi, kemudian mengambil konsep plek-plek gitu, bahkan mereka mereka ulang adegan-adegan yang ada di film-film warkop ya. Dan secara ekonomis ini jelas melanggar, dan Warkop DKI yang ofisial pasti merasa dirugikan. Kenapa? Karena yang seharusnya dipanggil ke TV itu Warkop DKI-nya gitu kan, yang seharusnya diundang, terus yang mungkin mereka dapat, Warkopi juga dapat beberapa endorsan, mungkin ya, kita nggak tahu juga, mungkin, atau diajak kerja sama brand segala macam, atau buat aku dengar juga mereka mau buat series di YouTube, tapi konsepnya dan namanya itu mereknya memplagiasi Warkop DKI, dan itu jelas itu pelanggaran ya. Nah, jadi secara komersil jelas Warkop DKI itu dirugikan. Nah, terus banyak yang bertanya gitu ya, atau banyak yang menyanggah gitu, para teman-teman netizen gitu, di kolom komentar aku baca, terus kenapa tuh banyak kok orang-orang yang mirip-mirip dengan artis, terus nggak ada masalah sama sekali. Bahkan contohnya Dimas itu ditarik ke manajemen Rans Entertainment, diajak kerjasama, dimasukkan TV gitu, langsung semua difasilitasi oleh Raffi Ahmad. Itu kenapa kasusnya itu kayak gitu. Kenapa Warkopi ini kasusnya kayak berbeda gitu, kayak dikucilkan merekanya. Nah, menurutku adalah Dimas ini sama sekali tidak melakukan tindakan plagiasi atau tindakan yang merugikan Raffi Ahmad ataupun merek yang dipegang oleh Raffi Ahmad, yaitu Rans Entertainment. Jadi si Dimas ini sama sekali nggak ada melakukan apa-apa. Tiba-tiba dia jualan, tiba-tiba viral, dan ya udah karena mukanya mirip ya udah. Dia karena viral dipanggil Raffi Ahmad gitu kan. Kan nggak mungkin kan Raffi Ahmad itu komplainnya sama siapa? Kenapa muka lu mirip-mirip gua gitu. Kenapa? Komplainnya sama siapa? Sama Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan Dimas. Kan nggak mungkin kan. Nah, karena itu tidak dilakukan secara tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja, dan memang tidak ada niatan untuk mencuri merek dari Raffi Ahmad gitu. Nah, hal ini akan berbeda kejadiannya apabila Dimas itu membuat, dia udah tahu nih wajahnya mirip Raffi Ahmad, tapi dia membuat satu grup atau satu brand baru yang mirip-miripin dengan Rans Entertainment. Namanya juga mirip dengan Rans Entertainment. Let's say Randi gitu ya, atau Rani gitu, atau
belakangnya huruf T, bukan Rans ya, tapi diplesetin sedikit Ren kemudian entertainment misalnya seperti itu. Nah, ini baru akan jadi perkara ya. Jadi kalau hanya muka mirip itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ketika si Dimas membuat satu brand, satu merek, satu grup ya yang memplagiasi mereknya Raffi Ahmad yaitu Rans Entertainment. Nah, ini pasti jadi perkara sama seperti Warkopy dan Warkop DKI. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya, teman-teman netizen atau yang menonton videoku udah tahu kan bedanya kasus Warkopy versus Warkop DKI dengan Dimas dan versus Raffi Ahmad. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib teman-teman Warkopy? Ya, banyak yang nanya di TikTok, di komentar TikTok aku gitu kan. Kalau Warkopy ini buat grup baru namanya beda, gimana gitu? Sebenarnya kalau menurut aku nggak ada masalah. Jadi dibuatin grup baru namanya apalah gitu ya, yang nggak ada sama sekali hubungan atau afiliasi dengan Warkop DKI. Terus ceritanya juga mereka buat sendiri. Terus nama mereka juga nggak ada disebut lagi Dono Kasino Indro. Mereka bawa nama mereka pribadi masing-masing. Mereka jadi trio gitu kan. Terus buat series sendiri gitu. Tidak ada meniru ataupun memplagiasi atau mengambil konsep dari Warkop DKI. Nah, itu bisa. Menurut aku ya itu bisa. Tapi memang dibutuhkan keberanian. Karena kejadiannya udah nggak enak di awal seperti ini gitu kan. Ya, dan yang aku bingungkan juga ketika mereka Warkopy memberikan klarifikasi, kenapa sih yang mirip dengan Indronya yang memberikan klarifikasi? Seharusnya kan manajemennya. Karena beberapa kali aku tonton video wawancara mereka atau video-video yang membahas di TikTok, di Instagram yang membahas tentang Warkopy, itu katanya mereka punya manajemen sendiri gitu kan. Mereka yang mengurus, mereka yang mencarikan orang yang mirip dengan Kasino, orang yang mirip dengan Dono gitu. Sehingga mereka bisa digabungkan menjadi satu grup. Nah, yang aku bingungkan kenapa bukan manajemennya yang tampil di TV ataupun tampil di wawancara atau tampil di klarifikasi, konferensi pers seperti itu. Tapi yang mirip dengan Indronya ini yang klarifikasi. Jadi itu aja mungkin pembahasan kita untuk kali ini. Semoga tetap bermanfaat dan tetap ada pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Warkopy versus Warkop DKI ini. Dan terutama buat teman-teman desainer yang menonton videoku, ini juga menjadi pelajaran kalau misalnya ada klien kalian itu dengan sengaja meminta kalian tuh untuk memirip-miripkan logonya dengan logo kompetitor mereka, bahkan namanya hampir sama. Nah, teman-teman sebagai desainer bisa mengedukasi klien ya. Kasusnya seperti udah banyak contoh kasusnya. Salah satu Warkopy dengan Warkop DKI ini juga yang kemarin tuh tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kasusnya yang geprek ya, ayam geprek kalian pasti tahu kan. Nah, itu juga kasusnya seperti itu. Nama bahkan logonya itu mirip, akhirnya jadi berantem di pengadilan atau viral, jadi jelek nama kita kan. Nah, jadi buat teman-teman yang punya klien yang seperti itu silakan diedukasi. Jadi itu aja, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Rio Purba dengan cara share video-video Rio Purba termasuk video ini ke sosial media kalian, ke grup-grup desain kalian. Dan kalau kalian upload atau share video ini ke IG story, jangan lupa tag @riopurba_id. Jangan lupa cek juga konten yang ada di Instagram dan TikTok Rio Purba karena masih banyak konten-konten yang menarik seputar desain dan dunia freelancing. Oke, itu aja, aku Rio Purba. Seperti biasa, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba. See you guys in the next video.